Shalom, Sobat MBC yang ada di tempat ini ataupun yang beribadah dari rumah. Selamat hari Minggu. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah tebus dosa kami melalui kayu salib-Mu. Engkau relakan dirimu disiksa dan disalibkan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tepat sudah seminggu kami merayakan kebangkitan-Mu. Engkau telah menang, kalahkan maut, dan hari ini Tuhan kami datang sebagai umat yang telah Engkau selamatkan dan sucikan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu yang telah mati dan bangkit untuk kami. Tuhan, melalui penyembahan dan pujian kami pada hari ini, kami mau mengucap syukur atas pengorbanan-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan dan urapi ibadah kami ini agar kiranya dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Amin. Bukan dengan barang fana ataupun emas dan perak, Ia telah tebus kita dari maut. Namun karena kasih-Nya kepada kita semua, Ia korbankan dirinya di atas kayu salib. Melalui penyembahan ini, kita mau kembali kilas balik sekali lagi bagaimana Tuhan telah selamatkan kita dari dosa, sehingga kita dapat menjadi manusia yang baru. Kita mau sama-sama katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita sama-sama katakan, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup
Kami mau serahkan diri kami Tuhan kepadamu untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Kami mau jadi persembahan yang berkenan kepadamu. Masa depan serta rencana kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Oleh karena itu kita mau sama-sama katakan, hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan.
pengorbanan-Mu. Terima kasih kalau Engkau rela mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran kami, kesalahan kami, bahkan karena kejahatan yang kami lakukan. Semua Engkau tanggung di atas salib-Mu, dan kami menerima penebusan. Engkau melayarkan kami, menyucikan bahkan menguduskan kami. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hati kami yang hancur. Pulihkan dan kuduskan setiap hati kami, pulihkan dan kuduskan setiap pikiran kami, agar kami layak menerima firman-Mu, dan firman-Mu juga boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom buat kita semua. Ya, saya mau perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Conto Purnama. Mungkin sudah ada yang mengenal. Ya, ini pertama kalinya ke sini untuk berkhotbah ya. Ya, teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang God's love ya. Kasih Tuhan. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya di antara kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan dikasihi atau dicintai? Ada yang pernah merasakan? Tidak merasakan? Sering tidak merasakan dikasihi atau dicintai? Merasakan atau tidak pernah merasakan? Sering merasakan. Ya, tentu kita semua pernah mengalami yang namanya dikasihi ataupun dicintai. Ya, mulai dari sejak kita lahir. Ya, kita pernah merasakan dicintai. Sejak kita lahir kita merasakan cinta di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana mama, papa mengasihi kita. Cinta pertama kali yang kita dapatkan itu cinta dari keluarga. Ya, semua kita yang hadir di sini, yang lahir di tengah keluarga, ya, pernah merasakan namanya dicintai. Lalu ketika kita beranjak dewasa, kita punya komunitas, kita punya teman, kita punya sahabat. Kita pun merasa dikasihi, kita merasa dicintai oleh sahabat kita, oleh teman dekat kita. Bahkan sampai berumah tangga pun nantinya kita akan merasakan kasih itu di antara suami istri. Begitu seterusnya siklus kehidupan manusia. Tidak mungkin kita sebagai manusia tidak pernah merasakan yang namanya dikasihi atau dicintai. Karena sejak lahir pun kita sudah merasakan cinta itu. Kita sudah merasakan kasih itu. Tetapi saudara-saudara, ya, kasih dan cintanya manusia seringkali, ya, cintanya manusia ini seringkali ditambahi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, sudah seperti flyer-flyer yang ada di bazar atau kalau misalnya ada lomba-lomba, pemenangnya itu syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin teman-teman pernah baca kata-kata itu. Nah, cinta manusia pun sepanjang saya perhatikan juga dipenuhi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maksudnya bagaimana? Dalam pertemanan, aku mengasihi engkau, aku mengasihi kamu jika kamu pun mengasihi aku, jika kamu pun berteman dengan aku. Ya. Bahkan kadangkala ironisnya kita bisa mengatakan, kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat. Kalau kamu baik, aku bisa lebih baik. Nah, ini namanya cinta yang ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam keluarga pun, ya, tak jarang juga anak mendapatkan cintanya itu syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, sebaliknya anak kepada orang tua pun punya cinta dan syarat yang ketentuan dan berlaku. Kalau aku mau taat sama papa mama harus berikan aku ini dan itu. Ya, orang tua pun demikian. Kalau kamu mau warisin semua rumah ini, kamu harus begini, kamu harus bekerja seperti ini, kamu harus pergi sekolah seperti ini, baru kamu akan aku beri. Selama hidup dalam dunia ini, ya, coba cari, coba pikirkan, di mana tempatnya dan siapa orangnya yang tidak memberikan cinta tanpa syarat.
kita tidak akan temukan teman-teman. Ya. Saya menegaskan bahwa di setiap tempat dan siapapun orang yang kita temui, pasti akan memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau begitu, apakah sebagai anak Tuhan, model kasih kita, ya, apakah sama seperti model kasih syarat dan ketentuan yang berlaku? Seharusnya dan semampunya, ya, sebagai anak Tuhan, kita wajib mengasihi tanpa syarat. Lalu bagaimana contoh kita dapat mengasihi tanpa syarat? Sedangkan yang aku temukan dalam kehidupanku, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, bahkan dalam pertemananku, semuanya memiliki syarat. Semuanya memiliki ketentuan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Kalau teman-teman sudah menghafalnya, ya sudah sering ayat ini didengarkan, kita baca bersama-sama dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, tema kita hari ini God's love. Berarti kita akan belajar bagaimana cintanya Tuhan, bagaimana kasihnya Tuhan. Ya, sejak perjanjian lama, ya, siapa di sini yang rajin sekolah minggu dulu? Ayo angkat tangannya. Saya berharap semua rajin sekolah minggu. Ya, mau enggak? Iya, kita akan belajar tentang kasihnya Tuhan. Ya, dari hal ini kita akan melihat bagaimana kasih itu. Ya. Sejak perjanjian lama, siapa yang ada di gambar ini? Ayo anak sekolah minggu yang rajin. Adam dan Hawa. Ya. Kejatuhan Adam dan Hawa di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian ini, dalam peristiwa ini, Tuhan sudah memperlihatkan bagaimana cintanya tanpa syarat. Apakah teman-teman tahu? Ketika kejatuhan Adam dan Hawa ini, apakah teman-teman melihat peristiwa ini, ada nggak cintanya Allah di dalam kejatuhan mereka? Ada? Atau tidak ada? Atau ingatnya mereka diusir dari Taman Eden? Kalau ada, boleh sebutkan nggak? Apa cintanya Allah pada saat kejatuhan mereka? Apa cinta yang ditunjukkan Tuhan pada saat kejatuhan mereka dalam dosa? Coba ingat-ingat, yang sering sekolah minggu. Kalau nggak bisa jawab, perlu dipertanyakan ini. Bentuknya apa? Kasihnya itu apa? Ya, benar. Apa? Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Teman-teman, saat engkau punya teman yang jahat, yang mengecewakan, bahkan yang menyakiti perasaanmu, apakah kamu masih mau memberikan dia uang yang besar? Gak mungkin. Apakah kamu masih mau berteman dengan dia? Juga gak mungkin. Tapi dalam perjanjian ini Tuhan menunjukkan kasihnya yang tanpa syarat itu. Manusia sudah berdosa, Adam dan Hawa sudah tidak taat, mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi apa yang dilakukan Allah? Saat mereka melakukan dosa, pertama kali yang dilakukan Allah adalah membuat pakaian bagi mereka. Tuhan tahu itu kebutuhan mereka setelah mereka akan keluar dari Taman Eden. Tuhan tahu itu yang akan melindungi mereka setelah mereka keluar dari Taman Eden. Karena sejak mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tahu mana yang baik dan benar. Mereka tahu bahwa mereka sedang telanjang. Mereka tahu hal yang buruk. Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Namun seringkali teman-teman, kita mengabaikan Tuhan dan kasih-Nya.
Di saat hancur bahkan kita berani untuk menyalahkan Tuhan, bukan? Di saat keadaan tidak aman, manusia berani mengatakan Tuhan tidak baik bagi saya. Dan di saat kita berontak pun, di saat kita menyalahkan Tuhan pun, di saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak taat kepada Allah, di saat itu pun Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Manusia tidak akan hidup kalau tidak bernapas. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya kalau dia tidak punya uang dan pekerjaan. Dan semua yang kita miliki dari mana? Hanya dari Tuhan, sumber segala berkat itu. Teman-teman, yang perlu kita tahu, jangan kita hanya mau berkatnya, tapi kita tidak mau salibnya. Jangan hanya mau kesenangan dari Tuhan, tapi kita tidak mau penderitaannya. Kita sudah melewati momen Jumat Agung, kita sudah melewati momen Paskah. Dari dua momen ini, apakah perenungan dan makna kasih dari penyaliban Yesus yang teman-teman rasakan? Apa makna yang kamu dapatkan dari kedua momen ini? Apakah momen ini hanya sekedar perayaan, lalu lewat tanggalnya kamu lupa, lewat bulan April kamu lupa? Teman-teman, justru di momen inilah kita tahu bahwa Yesus menunjukkan cinta sejatinya kepada manusia. Di momen di atas kayu salib inilah kita tahu bahwa Yesus taat sampai mati untuk menunjukkan cintanya kepada dunia. Dan yang tidak akan pernah kita temukan dalam hidup manusia. Baik itu orang tua kita, baik itu sahabat kita, baik itu teman kita, bahkan baik itu pasangan kita. Kita tidak akan menemukan cinta yang seperti ini. Apa yang dapat kita teladani dari cintanya Yesus? Dari cinta sejati ini. Mari kita lihat lagi Yohanes 3 ayat 16. Dari satu ayat ini kita menemukan 3 poin penting. Apa yang ingin Tuhan ajarkan tentang cinta yang benar-benar itu, tentang cinta yang sejati itu, tentang cinta yang tulus itu. Yang pertama adalah cinta yang utuh. Kita baca bait yang pertama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Satu poin yang kita ingat, cintanya Tuhan itu utuh. Saat orang tua melihat anaknya berkelahi, tanpa meminta alasan atau tanpa meminta keterangan, dia akan pertama kali membela anaknya. Benar gak? Saat dia bertengkar dengan teman tetangganya, orang tua tidak akan menerima keterangan atau minta alasan. Yang pertama kali dia bela itu anaknya. Ini fakta. Orang tua akan membela anaknya. Saat kamu punya saudara di dalam rumah, adik atau kakak, ya, kamu pasti akan lebih mengasihi adik atau kakakmu dibandingkan adiknya tetangga atau kakaknya tetangga. Saat kamu punya pasangan pun, ya, kamu pasti akan lebih mengasihi pasanganmu, bukan pasangan tetangga. Ya, kalau kamu mengasihi pasangan tetangga itu sudah tanda tanya. Berarti cintamu tidak utuh lagi. Ya. Cinta manusia didasarkan pada jika kamu milikku maka kamu akan kukasihi. Jika kamu bagian dari hidupku maka akan kuberikan semuanya. Cinta manusia didasarkan dengan give and take. Apa yang kamu terima itu akan kuberi. Apa yang akan kamu beri itu juga yang akan kamu terima. Kamu memberi banyak, maka akan kembali kepadamu banyak. Kamu diberi cinta, maka kamu akan memberikan cinta. Dan cinta yang seperti inilah cinta yang setengah-setengah. Cinta yang tidak utuh. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan tidak mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan Indonesia, akan MBC, atau akan Metodis, atau akan orang-orang Kristen. Tuhan tidak mengatakan itu. Tapi Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah
merujuk kepada secara luas, kepada semua manusia. Cintanya utuh, tidak hanya kepada Indonesia, tidak hanya kepada anak-anak MBC, tidak hanya kepada orang-orang Metodis atau orang-orang Kristen. Cinta Allah dikatakan untuk dunia ini. Siapapun yang hidup dan bergerak di dalam dunia ini, kasih Allah secara utuh kepada seluruh dunia ini. Allah mengasihi manusia tanpa memandang siapa dia, golongannya dari mana, rumahnya di mana, sukunya apa. Tidak. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan tidak mengatakan satu suku atau satu bangsa atau satu pribadi. Tidak. Tuhan katakan dunia ini, semua yang bergerak dalam dunia ini, Tuhan kasihi. Penyaliban Yesus untuk dunia. Penyalipannya bukanlah peristiwa yang remeh-temeh atau receh. Peristiwa penyaliban Yesus untuk dunia. Ini merupakan peristiwa yang besar bagi seluruh dunia. Nas ini mengajak kita teman-teman untuk mengasihi tidak berdasarkan golongan ataupun pribadi. Ataupun kalau kamu itu komunitasku maka aku mengasihi kamu. Kalau kamu komunitas orang lain atau kalau kamu gereja orang lain, aku tidak mengasihi kamu. Semua orang berhak dan wajib memberikan kasih itu kepada siapapun. Saat teman-teman memandang orang tua dari hal terkecil, di mana kasih itu dapat kita praktekkan. Di dalam keluarga, di dalam rumah. Engkau pandang kedua wajah orang tuamu. Engkau pandang wajah saudara-saudaramu. Mereka butuh kasihmu secara utuh, bukan setengah-setengah. Kalau tindakan kasihmu kembali berdasarkan dengan apa yang kamu terima, maka kita tidak akan pernah belajar mengasihi secara utuh. Kalau saja kepada orang lain, kepada pasangan, kepada orang tua, atau kepada sahabat dekat kita, kita dapat mengasihi secara utuh. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Apakah kasih kita sudah utuh kepada Tuhan? Atau cinta kita kepada Tuhan saat ini setengah-setengah? Apakah pelayanan kita secara utuh di hadapan Tuhan? Atau pelayanan kita setengah-setengah di hadapan Tuhan? Dalam beribadah, dalam melayani, mari kita mengasihi, memberikan cinta kita secara utuh kepada Tuhan. Karena saat disalib pun Tuhan tidak hanya memberikan tangannya untuk disalib. Tuhan tidak hanya memberikan kepalanya untuk dimahkotakan duri. Tuhan tidak hanya memberikan kakinya untuk disalib, dipaku. Dia memberikan seluruh tubuhnya, seutuhnya kepada manusia. Yang kedua, cinta yang berkorban. Firman selanjutnya mengatakan, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Teman-teman, kalau punya barang kesukaan dan itu satu-satunya yang kamu punya, maukah kamu berinya itu kepada orang lain yang tidak kamu kenal? Gak mungkin. Saat saya punya HP satu-satunya, orang yang saya kenal pun tidak akan mungkin saya berikan HP ini. Pada contoh Yuda, gak akan mungkin saya berikan. Walaupun saya kenal, walaupun kami dekat. Karena ini satu-satunya milik saya. Saya tidak akan mungkin berikan ini mungkin kepada Kopiter. Saya tidak akan berikan ini walaupun saya kenal dia. Karena apa? Ini satu-satunya. Kalau ini diambil saya tidak punya lagi apa-apa. Sangat sulit untuk kita memberikan. Tapi Tuhan bilang, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu-satunya. Cinta Tuhan tidak main-main. Tuhan Allah tidak main-main mengasihi manusia. Dia memberikan kasihnya secara utuh dan dengan pengorbanan. Ya. Setiap orang yang sedang mengasihi dan orang yang sedang mencintai seseorang, saya yakin di dalamnya ada pengorbanan. Ada orang sering bilang, cinta tanpa pengorbanan adalah omong kosong. Benar enggak? Cinta tanpa pengorbanan adalah omong kosong. Benar enggak? Enggak benar? Atau benar? Bingung. Cinta tanpa pengorbanan adalah omong kosong. Perkataan ini saya benarkan.
Ya. Kalau Tuhan katakan, aku mengasihi manusia yang berdosa, tapi Tuhan tidak rela mati disalibkan. Manusia tidak akan melihat cintanya Tuhan itu. Manusia tidak akan melihat pengorbanannya itu. Manusia tidak akan melihat kasihnya Tuhan itu. Karena Tuhan disaliblah, karena Tuhan mati di kayu saliblah, maka manusia katakan, oh Tuhan mencintaiku, oh Tuhan mengasihiku. Tapi kalau Tuhan gak disalib, bisa gak kita katakan, oh Tuhan mengasihiku, Tuhan mencintaiku? Gak mungkin bisa. Manusia cenderung membutuhkan bukti. Begitu juga Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saat kamu bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Gak ada bukti. Mati teman-teman. Gak ada pengorbanan, mati. Gak ada tindakan, omong kosong. Ya, seorang Bunda Teresa disebut sebagai ibu orang-orang miskin. Dia mendapat julukan ini, tidak mungkin dia dapat julukan itu ketika dia menikmati, menonton televisi, mendengar berita banyak orang miskin lalu dia ngeteh, makan roti gitu. Gak akan mungkin dia dapat julukan itu. Dia dapat julukan sebagai ibu orang-orang miskin karena dia ada di tengah-tengah orang miskin, karena dia mengorbankan dirinya kepada orang miskin, maka dia dapat julukan itu. Pengorbanan itu dilihat karena ada buktinya. Dan Bunda Teresa melakukan itu. Hatinya begitu mengasihi orang-orang miskin. Sehingga pengorbanannya dilihat. Dan dia dapat julukan itu. Ibu dari orang-orang miskin. Dan kita, julukan seperti apa yang didapatkan orang di luar sana tentang kasih kita? Julukan seperti apa anak-anak Tuhan yang diberikan orang kepada kita di luar sana? Kita pernah mendengar lagu Ku Mau Cinta Yesus yang tadi saya katakan. Pujian ini indah sekali, bahkan kalau dihayati membuat orang menangis. Namun apakah dasar cintamu kepada Yesus sudah ada pengorbanan? Cinta tanpa pengorbanan adalah omong kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita yang hadir saat ini, mari minta belas kasih Tuhan. Kalau pengorbananmu masih belum ada di hadapan Tuhan, kalau cintamu masih setengah-setengah di hadapan Tuhan, kalau apa yang kita miliki masih setengah-setengah kita berikan, kalau talenta yang kita miliki masih kita pendam-pendam, kita belum berikan kepada Tuhan. Kita minta belas kasih Tuhan, supaya setiap apa yang kita miliki itu berguna untuk pelayanan bagi Tuhan. Relakan itu dipakai, relakan itu digunakan Tuhan. Karena Yesus sudah terlebih dahulu merelakan anaknya yang tunggal. Sudah merelakan hidupnya satu-satunya. Dia merelakan itu bagimu dan bagi saya. Lalu cinta seperti apa yang kita dapatkan? Cinta yang tidak menuntut balas. Nah selanjutnya mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terakhir, Tuhan tidak menuntut pembalasan saat ia mati di kayu salib. Apakah engkau dituntut untuk memberikan persembahan? Oh kamu, karena kamu sudah saya bebaskan dari dosa, kamu harus perpuluhan sekian, kamu harus persembahan sekian. Tuhan gak menuntut jumlah itu. Apakah kamu diminta saat kamu menghembuskan, menarik napas saat ini? Apakah kamu diminta untuk bayar itu? Tidak. Semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada pengorbanan yang menuntut balasan. Kalau kamu katakan kamu mencintai dan mengasihi sesamamu, tapi kamu menuntut balasan, itu namanya bukan cinta, itu namanya bukan mengasihi. Saat kita menuntut balas, apa yang sudah kita berikan, maka kita tidak sedang berkorban. Banyak sekali orang berdoa, Tuhan, kalau
aku dapat pekerjaan ini, aku semakin rajin ibadah. Tuhan, kalau aku dapat keberhasilan ini, aku akan perpuluhan. Tuhan, kalau aku mendapatkan ini, mendapatkan itu, aku akan melayanimu lebih sungguh-sungguh. Cinta kita kepada Tuhan sering kita atur-atur. Ini namanya bukan pengorbanan, teman-teman. Pikiran itu, perkataan yang keliru seperti itu harus kita bersihkan di dalam diri kita. Saat engkau bilang aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, maka tidak boleh ada kata kalau begini, kalau begitu. Walaupun harus ada kata walaupun. Tuhan, walaupun aku tidak berhasil, aku tetap akan sungguh-sungguh melayanimu. Tuhan, walaupun keadaanku tidak nyaman, keadaanku penuh tekanan, aku tetap akan beribadah kepadamu. Tuhan, walaupun kenyamananku sedang tergoncang, aku akan tetap memuliakanmu. Saudara-saudara, Tuhan tidak boleh kita atur. Saat kau katakan kau cinta Tuhan, kau tidak boleh atur dia harus bagaimana. Seorang ibu tidak akan menuntut biaya persalinan, biaya susu yang diberi saat kita dilahirkan. Tidak akan menuntut membayar kesakitan saat mengandung dan melahirkan kita. Kasih ibu terkenal tidak menuntut balas. Walaupun anak-anaknya sering berontak, walaupun anak-anaknya sering melawan, dia tidak akan menuntut jumlah bayaran yang harus kita bayar. Mungkin saat ini relasi antar sesama kita terjebak dalam relasi yang menuntut balas. Kalau kamu baik, aku akan lebih baik kepadamu. Kalau kamu ingin aku lebih baik lagi, kamu harus berikan aku ini, kamu harus perhatikan aku. Kalau relasi kita sedang terjebak dalam situasi seperti ini. Sekali lagi, firman Tuhan katakan, Tuhan menyadarkan kita dan mengajarkan kita melalui nas ini, bahwa kasih dan cinta yang sejati seharusnya tidak menuntut balasan. Saat teman-teman berelasi, saat teman-teman berkomunitas, pakailah kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menuntut balas. Maka dari hal ini, kamu terpancar sebagai anak-anak Tuhan. Kamu dijuluki sebagai anak-anak yang penuh kasih. Sama seperti Ibu Teresa. Bagaimana kita mendapatkan julukan, oh dia anak Tuhan. Kalau kita tidak melakukan cinta dengan tulus kasih. Oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Yuk mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Siapkah kita menjalankan cinta yang tanpa syarat sebagai anak-anak Tuhan? Cinta yang utuh, cinta yang penuh pengorbanan, dan cinta yang tidak menuntut balasan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Momen penyalipan, momen Engkau bangkit dari kubur kosong, membuktikan bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi manusia. Kami tidak akan mendapatkan cinta dan kasih yang sejati dari dunia ini. Namun Engkau terlebih dahulu memberikan teladan yang baik bagi kami, mengajarkan kepada kami bahwa sesungguhnya anak Tuhan harus mengasihi secara utuh, tidak memandang dari mana, tidak memandang pribadinya, tidak memandang dari golongan apa. Ajarlah kami untuk mengasihi dengan pengorbanan yang tulus, untuk mengasihi tanpa menuntut balas. Jika kami masih terjebak
dengan kasih yang setengah-setengah, jika kami masih terjebak dengan kasih yang menuntut balasan, ampuni kami Tuhan. Berilah belas kasih-Mu kepada kami. Ajarlah kami untuk meneladani Engkau. Sebagaimana Engkau Tuhan yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu, baiklah kami juga mengasihi sesama kami secara utuh. Bahkan jikalau kami diperlukan untuk berkorban, kami rela Tuhan. Kami mau mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan semampu kami. Kami mau mengasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Sehingga setiap orang yang melihat kami boleh mengenal kasih Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih Yesus, menjadi teladan yang baik bagi kami. Dan biarlah teladan itu boleh kami hidupi, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dan berakar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mengasihi. Pulang dari tempat ini kami sungguh-sungguh lagi lebih mengasihi sesama kami, dan terlebih mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita menutup ibadah kita ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan bagi rumah Tuhan, bagi pelayanan MBC di tempat ini. Tuhan, kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati pekerjaan mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka. Kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup mereka. Dan Tuhan, kiranya berkati pelayanan di tempat ini. Tuhan semakin memajukan, memberikan semangat yang membara dalam hati setiap anak muda. Dan biarlah setiap orang-orang dan setiap anak muda boleh dijangkau di sekitar daerah ini. Terima kasih Tuhan, berkati MBC ini biar menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak muda di kota Medan ini. Dan kami akan menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyertainya dari awal hingga akhir. Dan kami mau menutupnya dengan ucapan syukur dan berkat dari Tuhan. Teman-teman, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera Gembala Agung yaitu Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.